Aiden, the Kamen Rider. The creator who charged us forward believing in paradise. Halo Clickers, balik lagi dengan saya Raka di channel Click Time. Hari ke-10 bulan puasa. Gimana teman-teman kabarnya, sehat-sehat gak? Soalnya saya udah beberapa hari nggak live, skip 2 hari kalau nggak salah ya. Dan saya mau mempersiapkan dulu emulator buat bisa live karena ada beberapa game yang saya jadikan list untuk main di bulan puasa ini teman-teman ya. Untuk sesi kali ini, video kali ini teman-teman ya, saya ingin membahas kembali berita-berita terbaru di dunia tokusatsu. Sebenarnya nggak semuanya tokusatsu sih, saya akan membahas adaptasi dari anime juga. Marilah kita bahas informasi ini di sesi Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu episode 30. Kok 30 sih? 48. Di informasi yang pertama adalah penampakan visual dari Another Captain Justice. Nah, Akhirnya kita bertemu, wahai impostorku. mungkin dari teman-teman semua ada yang udah nonton, ada yang belum nonton. Jadi akan saya jelaskan sedikit saja mengenai siapa sih Captain Justice ini. Jadi Captain Justice itu adalah sebuah serial yang dibuat oleh YouTuber ya yang bernama FK Movers atau Ridwan Halim. Jadi ceritanya Captain Justice itu ada seorang YouTuber yang bernama Ridwan. Dia itu menyukai tokusatsu dan suatu hari ada musuh yang bernama Azazel. Dia itu villain utama di seri Captain Justice ini. Saat itu Captain Justice sebelum berubah ya, belum mendapatkan kekuatan. Jadi itu namanya Ridwan. Ridwan itu ditonjok, ditinju oleh Azazel, sehingga membuat Ridwan ini bertemu dengan manifestasi dari Captain Justice ya, hampir ala-ala Ultraman gitu teman-teman ya, hostnya Ultraman ketemu Ultraman. Nah gitu, tapi dalam bentuk kostumnya atau ya perwujudan Captain Justice. Setelah itu Ridwan bisa berubah menjadi Captain Justice untuk melawan monster-monster atau villain di seri Captain Justice tersebut. Buat teman-teman yang mau nonton, linknya saya taruh di kolom deskripsi saja. Jadi untuk Another Captain Justice ini mungkin villain kali teman-teman ya, atau monster yang perwujudannya mirip-mirip dengan Another Kamen Rider ya gitu. Karena kan lagi anget-angetnya tayang Kamen Rider Zio di RTV. Ya mungkin itu teman-teman ya referensinya. Lanjut di informasi yang kedua. Ya, tentunya teman-teman udah pada tahu dan banyak sekali spoiler yang ada di grup Facebook Click Showtime Indonesia Tokusatsu Fan Club ataupun di Instagram, tapi saya belum ngepostnya teman-teman ya. Jadi aman, saya belum memberi spoiler untuk teman-teman semua dan ya spoilernya di sini. Jadi DVD atau Blu-ray dari movie Kamen Rider Zero One, Real X Time, dan Kamen Rider Saber, The Phoenix Swordsman, and The Book of Ruin sudah rilis kemarin tanggal 21 April 2021. Bagaimana sih jalan ceritanya? Tidak saya jelaskan saja teman-teman ya untuk kutu kali ini, karena ini kan keseluruhan dari informasi. Mungkin kalau teman-teman ingin Bang Raka bahasin dong spesial pembahasan mengenai movie Kamen Rider Zero One, Real X Time, atau Kamen Rider Saber, The Phoenix Swordsman, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya buatkan kalau teman-teman mau video khusus mengenai hal itu. Dan kalau teman-teman maunya gimana sih, apakah nanti bikin video offline-nya atau video online-nya, silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut teman-teman ya, di informasi yang ketiga, yaitu dirilisnya trailer dari Shang-Chi. You walked in my shadow. It's time for you to take your place by my side. Who you really are. Nah,
saya jarang banget sih bahas Marvel. Di sini Shang-Chi itu adalah tokoh superhero di Marvel Universe, teman-teman ya. Dan sudah dirilis juga trailer dari Shang-Chi, superhero Asia pertama dari Marvel Universe. Nah, film Shang-Chi ini sendiri akan dirilis pada 3 September 2021. Sekitar 6 bulanan lagi teman-teman, Shang-Chi bakal rilis. 6 bulan atau 5 bulan lah ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu siapa sih Shang-Chi, saya akan menjelaskannya sedikit saja ya. Kisah dari origin Shang-Chi. Nah, Shang-Chi ini adalah anak sekaligus murid dari salah satu master kungfu terhebat di Marvel Universe. Nama ayahnya dari Shang-Chi ini adalah Fu Manchu. Jadi sejak kecil Shang-Chi sudah berlatih atau dilatih menjadi pembunuh atau assassin yang menjalani perintah dari ayahnya, yaitu Fu Manchu. Dan di luar sepengetahuan dari Shang-Chi saat itu, Fu Manchu ternyata pemimpin dari suatu organisasi jahat. Walaupun demikian, akhirnya Shang-Chi mengetahui hal tersebut dari ibunya. Ya, jadi backgroundnya kayak gitu teman-teman ya, ahli-ahli bela diri. Bahkan di sini tuh Shang-Chi kisahnya pernah menjadi lawan tanding atau lawan sparringnya Iron Force dan Captain America, teman-teman ya. Ya, jadi benar-benar Shang-Chi ini OP paling teman-teman ya dalam ilmu bela diri. Lanjut teman-teman, di informasi yang keempat, yaitu sudah dimunculkannya beberapa still foto terbaru dari Rurouni Kenshin The Beginning. Ya, udah pada tahu ya mungkin ya. Jadi yang jadi Kenshin ini sendiri adalah aktor yang sama dengan pemeran Kamen Rider Den-O, Ryotaro ya. Apalagi musuh di film ini sendiri yang jadi Kamen Rider Dark Drive ya teman-teman ya. Jadi masih berhubungan dengan tokusatsu walaupun cuma aktornya kali teman-teman ya. Dan di sini saya akan fokus ke Yukishiro Tomoe-nya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu mengenai siapa sih Tomoe ini, Tomoe adalah istri pertama dari Kenshin yang diperankan oleh Kasumi Arimura. Ya, cakep banget teman-teman ya. Tomoe sendiri adalah wanita yang dikenal Kenshin pada masa-masa akhir ia menjadi Batosai. Ya, jadi saya tahu hal ini dari versi manganya teman-teman ya. Tomoe sendiri pernah menikah dengan Kenshin pada manga Rurouni Kenshin. Sayangnya Tomoe sudah meninggal di manganya, yang artinya Kenshin sudah menjalin hubungan sejak lama dengan Tomoe sebelum bertemu dengan Kaoru Kamiya, istri keduanya dari Kenshin teman-teman ya. Dan Tomoe ini sendiri memiliki hubungan dengan Akira Kiyosato, samurai yang pernah memberi bekas luka garis di pipi Kenshin teman-teman ya. Yaitu Kenshin kan ada luka garisnya. Dan dia juga punya hubungannya dengan Enishi Yukishiro. Enishi ini adalah adik dari Tomoe teman-teman ya, yang nantinya menjadi musuh Kenshin di movie tersebut. Tomoe juga salah satu alasan mengapa luka di pipi Kenshin yang tadinya hanya satu garis menjadi silang atau 2 garis ya. Ya, jadi itulah kisah dari Yukishiro Tomoe, istri pertama dari Kenshin. Sebenarnya ada beberapa fakta menarik lainnya sih, tapi saya tidak akan membahasnya lebih dalam. Mungkin teman-teman bisa mencarinya sendiri di info menarik atau fakta-fakta mengenai Yukishiro Tomoe di Google atau di website-website ya. Lanjut di informasi kelima, yaitu Tim investigasi Dies berjuang keras untuk mempertahankan bumi melawan makhluk asing. Ikuti misi mereka dalam Ultra 7X di RTV. Makin cakep. Ultra 7X resmi akan tayang di RTV mulai 28 April 2021. Saya gak nyangka sih teman-teman ya, Ultra 7X ini bakal muncul di RTV karena kan ceritanya itu ya cerita dewasa teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu nih, Ultra 7X sendiri adalah Ultra 7 yang tiba di dunia paralel dari sebuah proyek yang bernama Aqua. Di sana Ultra 7 bergabung dengan Jin, namun efek sampingnya Jin akan kehilangan ingatannya. Ya, jadi ceritanya itu tentang Jin yang menjadi Ultra 7X teman-teman ya. Dan untuk Ultra 7X ini sendiri merupakan pertamanya dari seri Ultraman Suburaya Production yang secara eksklusif untuk penonton dewasa dan dalam format layar lebar serta dengan kualitas
high definition. Ya, jadi itulah penjelasan singkat mengenai Ultra 7X. Apakah teman-teman tertarik dengan Ultra 7X ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Lanjut di informasi yang keenam, yaitu telah selesainya Genom The President. Saya tarik kata-kata saya teman-teman ya, yang berkata Genom Presiden ini lebih baik dari Zio kemarin. Karena apa ya, endingnya sangat membagongkan. Apalagi akhir-akhirnya itu antara Dan Kuroto dan Dan Masamune itu damai, terus ada love-love-nya. Kayak diceramai sama yang terjangkit virus, atau Gai Amatsu itu menceramai mereka berdua, dan akhirnya damai antara Dan Masamune dengan Dan Kuroto ya. Aduh, ini lebih ke fan service sih. Lanjut teman-teman ya, di informasi yang ketujuh, yaitu sebenarnya ini bukan tokusatsu. Yaitu project kolaborasi antara AOV dan Bleach. Ya, saya kan sering itu di opening Click Showtime ada muncul Ichigo. Saya karena suka dengan anime Bleach teman-teman ya. Dan di sini udah ada informasi mengenai kolaborasi antara AOV dan Bleach. Dan dari gambar yang sudah dirilis tersebut teman-teman ya, yang ada di kanan saya, kanan atau kiri ya. Ya, sepertinya itu Murad, Bright, dan Lubu bakal mendapatkan skin edisi Bleach. Dan untuk informasi kelanjutannya masih belum ada teman-teman ya. Jadi kalau nanti udah ada update mungkin bisa kita bahas lebih dalam teman-teman. Ya, itu adalah informasi yang ketujuh. Kita akan berlanjut di informasi yang terakhir atau ke-8, update mengenai Muse Indonesia yang akan menayangkan tokusatsu. Ini udah lama banget saya notice mengenai Muse Indonesia akan menayangkan tokusatsu, terutama Kamen Rider. Itu sudah saya notice di 2 video, dan ini udah ada update-nya teman-teman ya dari fanpage-nya, bahwa Muse Indonesia telah melakukan survei dan masih berlangsung ini ya, survei tokusatsu yang ingin ditayangkan di Indonesia. Ini saya udah lihat sih, ada beberapa ya, yaitu untuk survei Kamen Rider movie yang paling digemari. Ini ada Zero One, Kamen Rider Reiwa The First Generation, terus Zio Movie Over Quartzer, lalu ada Decade, ada Kabuto, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang ingin ikut survei, ikut aja teman-teman ya, biar kita meramaikan Muse Indonesia. Dan semoga nanti ada seriesnya juga, series dari Kamen Rider Cyber. Semoga aja, walaupun ini baru movie sih. Teman-teman langsung saja klik link yang ada di bawah mengenai survei dari Muse Indonesia. Dan ini tuh maksimal teman-teman bisa memberikan surveinya ada dua movie teman-teman ya, yang ada di kolom deskripsi. Ya, sekian untuk informasi terbaru mengenai tokusatsu dan pop culture. Walaupun gak terlalu banyak saya menjelaskannya karena ini flash informasi, flash kutu ya. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan informasi, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya Raka, mohon maaf jika ada misinformasi. Silakan teman-teman mengkoreksinya di kolom komentar juga. Saya Raka pamit undur diri, and ciao. Selamat berpuasa teman-teman ya. Bye bye. To the sea for a getaway.